Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Betapa Indonesia kehilangan potensi devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya karena ada 1 juta warga negara Republik Indonesia yang berobat ke luar negeri. Ketika warga Indonesia beramai-ramai datang berobat ke hospital Malaysia, kadang bikin heran, apa sih kurangnya rumah sakit Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai guys, selamat datang kembali di channel Amir Putra, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, yang sudah mensupport channel daripada Amir Putra ini. Terima kasih banyak-banyak. Oke guys, pada video kali ini saya ingin bincangkan sedikit rumah sakit ataupun hospital yang ada di Malaysia, karena saya baru dapat berita bahwa warga Indonesia beramai-ramai datang berobat ke hospital Malaysia, terutama di Hospital Penang ya. Tetapi kadang bikin mengherankan ya, sebab di Indonesia ni hospital atau rumah sakit lah, rumah sakit ni banyak juga, rumah sakit ni pun besar juga, tetapi bikin heran sebab beramai-ramai, bahkan berjuta guys, warga Indonesia yang datang berobat ke Malaysia. Wah, ini sangat spesial loh. Sangat spesial lah hospital yang ada dekat Malaysia ni. Tapi menurut cerita daripada kawan saya yang pernah masuk hospital dekat Kelang lah, dia cakap memang Masya Allah sangat terbaik layanan obat di hospital Malaysia ini. Layanannya baik, obatnya mujarab, dan harga pun murah. Itu dari perkongsian dari sahabat saya. Dan ada pula daripada Aliyah Natasha yang pernah membawa ibunya berobat ke Penang, Malaysia, pun berkata harga obat di Malaysia jauh lebih murah daripada harga obat di Indonesia. Wah, Masya Allah, sangat-sangat kagumlah dengan harga-harga obat ataupun peralatan kesihatan yang ada dekat Malaysia ini. Patutlah ramai-ramai warga Indonesia yang datang berobat di Malaysia ini kan. Tetapi ini adalah perkongsian yang baik untuk kita dengar semua daripada wanita cantik, wanita solehah daripada Indonesia yang mengatakan hospital ataupun harga obat Malaysia macam ini, yang sudah berpengalaman bawa ibunya berobat ke Malaysia. Dengarkan dia guys. Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Hai semuanya, kali ini di video ini aku mau share kenapa sih orang Indonesia itu pada berobat ke Malaysia. Dan ternyata ibuku salah satunya. Disclaimer dulu ya, video ini dibuat bukan untuk membandingkan negara kita dengan negara tetangga, enggak sama sekali. Tapi sebagai bahan pertimbangan bagaimana kita spend our money, our time, our effort untuk memilih bagaimana sih cara perawatan dan penyembuhan untuk kesehatan kita ataupun untuk keluarga yang kita sayang. Jujur, mamaku mulai melakukan pengobatan dan akhirnya juga harus operasi itu dilakukan di Penang, Malaysia. Dan dari tahun lalu kita udah ngeliat ya berbagai media online ataupun berbagai berita lah gitu udah menceritakan betapa Indonesia kehilangan potensi
devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya karena ada 1 juta warga negara Republik Indonesia yang berobat ke luar negeri. Bahkan pas kemarin aku di Penang yang namanya ruang tunggu ya, kan kita saling cerita, bisa itu pasiennya ataupun keluarga pasiennya yang nemenin mama papanya atau keluarganya gitu. Itu hampir 90% yang ada di ruang tunggu itu adalah orang Indonesia. Oke. Terus hal kedua yang aku sadarin, orang-orang yang berobat itu nomor 1 penyakitnya itu adalah penyakit kanker. Yang kedua adalah jantung, dan yang ketiga memang sebatas medical check up. Sebagus apa sih medical check up di Penang? Menurut aku, kalau dari segi resultnya itu cepat, bisa didapatkan dalam hitungan jam. Jadi biasanya aku nemenin mama nih udah dari jam 7 kita ke rumah sakit, administrasi, ngantri dan segala macem. Nanti mulai medical check up-nya mungkin sekitar jam 9-an, after lunch sekitar jam 1 atau 2-an bisa ketemu dengan dokternya dan langsung dibacain resultnya. Dari result itu akan keluar lagi nih kira-kira butuh extra check up di bagian mana. Apakah mungkin tulang atau MRI atau many things tergantung hasil check up kamu. Tapi yang terpenting itu adalah biaya medical check up-nya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan rumah sakit swasta yang ada di Jakarta terutama. Oke, pas aku ke Penang kan aku naik pesawat nih dari Jakarta straight ke Penang. Dan ya di situ udah kelihatan lah ya, mungkin 50% lebih itu memang tujuannya berobat ke Penang. Kenapa waktu itu aku milihnya Penang bukan KL atau Kuala Lumpur gitu? Sesimpel tahun 2017 itu ibuku harus melakukan operasi tulang punggung. Dan ketika itu ada salah satu teman lamaku yang ibunya sudah melakukan check up dan juga operasi tulang punggung di Penang. Sedangkan kita udah ke Jakarta dan ke 3 rumah sakit, ngecek semua, dan akhirnya yang bikin ibuku berat untuk melakukan operasi itu, salah satu dokter mengatakan kalau chances kesembuhannya itu 70%. Jadi ada 30% kemungkinan gagal nih operasinya. Akhirnya aku teleponan sama temenku gimana nanya dan caranya, ya udah kita decide 2017 Oktober yuk kita check up ke Penang. Dan in the end 3 bulan setelah check up, ibuku melakukan operasi tulang punggung di Rumah Sakit Lo Guan Lai. Itu sesuai dengan rekomendasi dari temanku juga. Nah, karena aku ada comparison dengan tanteku di Jakarta yang sudah operasi tulang punggung juga, dia recovery dari operasi dan stay di rumah sakit itu sekitar 2 mingguan. Jadi untuk waktu ngurusin mamaku, akomodasinya, aku nge-book apartemen itu untuk 1 bulan. Anggap dia recovery di rumah sakit 2 minggu sambil kita tungguin nih, dan 2 minggu lagi mungkin berobat jalan. Tapi kenyataannya tahu nggak, mamaku itu di opname cuma 3 hari 2 malam. Jadi setelah operasi cuma menginap 2 malam. Dan pada akhirnya nih ya gitu, ongkos berobat ke Penang, termasuk operasi, termasuk tiket aku, mama, dan kakakku, plus nyewa apartemen, plus makan dan segala macam, itu tetap hanya 1/4 biaya operasi di Jakarta. Oke guys, itulah tadi pernyataan ataupun pengalaman daripada saudari Alia Natasha yang pernah membawa ibunya berobat ke Malaysia di Penang. Oke guys, itulah satu kemudahan ataupun kelebihan hospital yang dekat Malaysia ni, yang jauh meninggalkan fasilitas rumah sakit ke Indonesia, sehingga banyak warga Indonesia bahkan berjuta guys memilih untuk berobat ke Malaysia. Wah, Masya Allah. Dan kita berharaplah semoga era baru, Nusantara baru, Bapak Prabowo Subianto dapat mengikuti jejak langkah Malaysia dari segi apapun. Karena kita tertinggal daripada segi apapun, terutama
pasar kerja, bab lapangan kerja. Semoga lah Bapak Prabowo Subianto ini dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak dan pelayanan kesehatan yang murah. Oke guys, inilah saja perkongsian pada hari ini, semoga bermanfaat, dan apa yang baik kita contohi dan apa yang tidak baik kita jauhi. Semoga hidup kita menjadi berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.